Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, nama yang ajaib, nama di atas segala nama. Dan oleh nama Yesus bertekuk semua yang ada di atas, di langit, di atas bumi dan di bawah bumi. Dan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Haleluya. Kami ada di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami akan belajar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, sesuai dengan janji-Mu, bahwa di mana setiap firman diberitakan, Engkau turut menyertai dengan tanda-tanda Tuhan. Dan kami percaya ya Allah, di dalam nama-Mu Yesus, Roh Kudus sedang tercurah di tempat ini dengan kuasa ilahi yang daripada sorga, berkuasa atas tempat ini, bahkan dari pribadi atas pribadi. Dan biarlah semua merasakan kuasa Tuhan, merasakan kuasa otoritas Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Dan biarlah tercurah kuasa itu, dan kami boleh merasakan kekuatan itu. Dan oleh firman kebenaran firman Tuhan yang kami akan belajar, kami akan melihat kekuatan Tuhan, nama Yesus yang ajaib dan sangat luar biasa itu. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kami datang di hadapan hadirat, kami tahu Tuhan, bahwa di saat kami belajar firman Tuhan, iblis dengan segala macam cara untuk menghambat. Tetapi kami percaya oleh nama Yesus Kristus Tuhan, dia takluk, dia gemetar. Oleh karena nama itu kami sebut. Dan untuk itu Tuhan kami percaya, kami telah dijaga, dikawal, dilindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari pakai hamba sebagai orang yang memberkati pelayanan Tuhan malam hari ini lewat firman Tuhan. Hamba terbatas, tapi Engkau tidak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Untuk itu curahkan bagi kami Tuhan. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, ini sembahyang doa kami. Berfirmanlah karena kami sudah siap mendengarnya. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Hari ini malam ini tanpa musik ya. Tapi tanpa musik tidak akan bisa membuat nama Yesus itu pudar. Amin. Maka itu malam ini saya akan mengangkat tema ini. Nama Yesus, kuasa nama Yesus itu ajaib dan tidak pernah pudar. Yang tadi hal sepele yang saya kasih contoh. Apapun tanpa musik, nama itu tidak akan buat nama Yesus yang ajaib itu menjadi pudar. Tapi nama yang ajaib itu sampai selama-lamanya. Dan dia akan datang yang kedua kali, nama itu tidak akan bisa tergoyahkan. Malam hari ini saya akan mengangkat beberapa bagian firman Tuhan, tapi kita awali dengan satu bagian firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-10. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuat oleh tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namanya adalah menjadi batu. Kita baca sama-sama ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saya baca ayat yang ke-12 sekali lagi. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada satu nama pun yang bisa disebutkan atau dilabelkan untuk nama itu menyelamatkan. Tidak ada itu. Cari di Alkitab mana, di agama manapun tidak akan bisa menemukan itu. Hanya di dalam Alkitab orang Kristen ini yang tercatat di sini. Makanya saya sering katakan, banggalah orang Kristen. Oleh karena dia punya iman, itu iman yang pasti, bukan iman abal-abal. Nama Yesus itu nama di atas segala nama. Yang tadi pujian katakan nama di atas segala-galanya. Makanya tadi saya katakan bahwa apapun persoalan tidak bisa membuat nama itu pudar. Saya berikan satu tema. Kuasa nama Yesus itu ajaib dan tidak pernah pudar. Ada satu tema yang saya sudah angkat buat di YouTube. Nama Yesus tidak pernah pudar.
apapun masalah persoalan rintangan, nama Yesus tidak akan pernah pudar. Ini yang terbukti di sini. Ini yang Petrus sampaikan kepada mahkamah agama pada waktu itu, pada saat dengan nama Yesus dia membangkitkan ataupun menyembuhkan orang lumpuh. Petrus menyembuhkan orang lumpuh karena nama Yesus itu sendiri. Sehingga dia mempertanggungjawabkan ini di hadapan mahkamah agama. Waktu itu dia diperhadapkan. Yesus Kristus yang kamu salibkan ini, perhatikan baik-baik orang Israel. Yesus Kristus yang kamu salibkan ini, dialah yang saat ini telah dibangkitkan oleh Allah. Dan kemudian oleh nama itu, orang yang ada saat ini yang sehat berdiri di sini. Dialah ini yang menyembuhkan orang ini. Nama itu berkuasa. Padahal Yesus tidak ada di situ, toh. Tetapi Petrus pakai nama itu. Bangkit dan berjalan. Saya tidak punya sesuatu, tapi saya berikan nama itu. Itu yang membuktikan. Nama itu ajaib. Saya mengambil contoh sering itu. Siapa yang di sini suka bola kaki? Saya juga orang yang suka bola kaki. Ronaldo itu begitu viral hari-hari ini karena dia pindah ke Manchester United. Ya, saya ikut di bola kaki, saya senang. Saudara, namanya begitu tren. Tapi apakah kemudian, misalnya begini contoh, orang mau bola kaki. Contohnya orang Kristen yang katakan dia mau penalti itu. Apakah disebut dalam nama Ronaldo saya tenang bola? Tidak mungkin itu. Pasti sekecil apapun dalam hati dia, dalam nama Yesus saya tenang supaya gol. Pasti. Tidak ada nama lain. Kalau dia sebut nama Ronaldo, dia tidak akan bisa. Mungkin kalau gol pun itu secara kebetulan. Dan mungkin yang lain. Tetapi yang di sini Alkitab mencatat bahwa Petrus mempertanggungjawabkan ini. Bahwa hanya nama Yesus itu yang berkuasa. Nama Yesus itu yang ajaib. Dan hanya nama itu yang diberikan oleh Allah. Karena dia datang daripada Allah. Dia adalah Allah yang telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dia, nama itu adalah nama yang berkuasa. Makanya kalau kita yang sudah diberikan nama oleh orang tua jangan ganti-ganti. Saudara pernah dengar nama tidak? Obed Malekari diganti nama Obama. Nama Obama. Siapa itu Obama? Obama yang mana? Presiden Amerika. Tidak, maksudnya ini Obed Malekari itu ganti nama Obama. Siapa di orang? Tunjuk. Saya coba pakai nama itu. Obed Malekari di sini Obama karena waktu itu mau masuk untuk calon DPR. Saya diingatkan oleh seorang pendeta, lu pakai nama Obama orang sudah kenal. Saya betul juga terpukul juga betul. Kenapa? Obed Martinus itu nama saya lengkap Obed Martinus Malekari. Nama itu dibaptis, dimeteraikan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, bukan Obama. Sehingga mungkin saya kalah waktu itu. Karena Tuhan tidak berkenan. Aku tidak kenal itu nama Obama. Aku kenal hanya Obed Martinus. Karena nama itu termeterai. Aku telah membaptis kamu, bukan Obama. Kalau Obama itu saya baptis dia, itu Obama Presiden Amerika, itu betul. Jadi jangan ganti nama. Namanya misalnya Son, saya bikin nama ya. Namanya Son dia ganti misalnya apa? Supaya tenar. Sa. Hah? Tidak satu masih cerai. Son misalnya apa? Dia pakai nama-nama tren gitu. Supaya kayak artis tuh. Pokoknya nama apa? Atau misalnya dia nama Yohanes. Om Anis nama Yohanes. Supaya lebih tenar dia pakai James. Supaya James. Om James. Tuhan tidak kenal, orang kalau kenal James, tapi Tuhan tidak kenal itu nama James. Dia kenal adalah Yohanes. Pada saat yang kemudian hari yang kau datang, oh dia menjadi satu. Ini karena saya lihat dia dari Lydia dari situ kedua Immanuel. Nama kamu siapa? James. Saya tidak kenal James, saya kenal hanya Yohanes. Betul saya namanya, aduh Tuhan saya nama Yohanes, betul. Itu yang saya mau. Ini nama Yesus, nama arti sebuah nama. Nama yang berkuasa, tidak ada nama lain. Makanya saya kasih contoh yang lalu, toh. Ada banyak petinju yang pakai nama Yesus. Kemarin saya nonton di salah satu video. Dia pakai Yesus, nama Yesus. Dia Yesus supaya pukul orang itu KO. Memang dia raja KO. Tapi kemudian dia kena pukul KO. Karena tidak bisa, nama itu pudar. Lu pakai, orang bilang kalau orang VI pakai nama itu pasukan. Tidak akan bisa karena nama ini hanya satu nama yang diberikan oleh Allah. Ditetapkan oleh Allah. Datangnya daripada Allah. Nama ini punya kisah sejarah. Mulai dari nubuatan, coba baca di dalam Yesaya 7 ayat 14. Nama ini akan kait dengan tentang siapa itu Yesus.
dari mana dia, asal dia dan nama itu berkuasa. Coba. Sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan diberi nama menamakan dia Immanuel. Kemudian baca Matius 1 ayat 21-22. Coba baca pertama awal. Coba baca awal 21. Engkau akan memberi nama dia apa? Yesus. Baca terus. Ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamainya Immanuel. Haleluya. Berarti Allah Immanuel yang tadi itu sudah nubuatan. Yesaya menubuatkan waktu itu seorang perempuan muda atau seorang anak darah akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak yang kemudian disebut sebagai Immanuel, yang kemudian di dalam kitab Matius Tuhan menegaskan itu sekian ribu tahun kemudian, zaman Yesaya kepada zamannya kedatangan Tuhan Yesus pada waktu dia lahir. Itu dinubuatkan, kemudian itu datang ditegaskan di sini, malaikat tegaskan di sini kepada Yusuf. Anak yang akan dilahirkan ini namakan dia Yesus, karena dialah itu sang Immanuel itu sendiri. Kalau mau dibilang terjemahkannya demikian. Dia itulah sang Immanuel. Nubuatan sudah membuktikan itu. Kemudian penyataan pada saat di perjanjian baru, dialah Yesus itu sendiri. Yang kemudian dia inilah nama yang ajaib. Kita akan buktikan kemudian namanya ajaib. Kita jangan bicara juga sekarang, bicara secara firman Tuhan. Kemudian coba baca di dalam Lukas pasal 1 ayat 31 dan 32. Kemudian engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud bapa dan ibu. Engkau akan mengandung. Sebelum kejadian Yesus oleh Roh Kudus di dalam rahim ibu Maria, firman Tuhan lewat mereka, anak engkau akan mengandung dan engkau setelah itu akan melahirkan. Beri nama anak itu Yesus. Yang tadi kait mengenai Matius, kemudian kita masuk kembali ke belakang, yaitu zaman Yesaya. Dialah sang Immanuel. Kemudian di dalam Lukas dicatat lagi kemudian bahwa dia akan bertumbuh menjadi besar dan dia akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Itu kita bicara mengenai nama Yesus. Dan ini sampai dimanapun tidak akan bisa. Alkitab yang lain di agama lain pun mencatat nama ini. Hanya tidak berani untuk buka secara umum. Hanya di sinilah kita bukan jelas ini kitab kita ini. Dialah punya sejarah ini. Dan untuk itu saya katakan tadi, nama Yesus itu ajaib. Dan kemudian kita buktikan dia punya ajaib. Ajaibnya itu sudah mulai dinyatakan. Ajaibnya itu adalah dialah itu sang Immanuel, Allah yang menjadi manusia, Allah beserta kita, beserta saya dan saudara. Dia itulah yang sang Immanuel. Namanya begitu ajaib. Yang tadi saya bilang jangan asal pakai nama. Yang tadi saya cocok. Saya nama. Nama saya sudah ada Obed, itu berarti sesuatu hal yang orang tua sudah tanamkan. Kalau tidak salah nama Obed itu artinya hamba Allah. Di dalam Alkitab, hamba Tuhan. Tapi kemudian kalau ganti Obama berarti itu sudah berbeda lagi. Karena itu sudah kepentingan politik. Saudara kekasih Tuhan, maka kemudian disinilah kemudian kita kembali. Nama itu nama yang sudah punya sejarah. Daripada Allah kemudian setelah itu datang kepada perjanjian baru, nama itu ditetapkan yang kemudian ditetapkan oleh Allah. Dan di sini membuktikan bahwa nama itu nama yang kemudian disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Yang kemudian kalau kita belajar pada minggu yang lalu, beberapa minggu lalu, bahwa setan pun tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Setan pun tahu, dia takut. Makanya kalau kita bilang kita takut setan itu berarti betul. Karena secara manusia kita takut setan, bahwa aku setan tidak takut. Karena sampai anak-anak kalau tidur kan, bapak kami takut setan. Takut setan apa? Setan takut dengan nama Yesus. Tapi dia membuat otak kita, pengaruh kita dengan berbagai macam cara kelemahan kita supaya kita takut dia. Padahal jangan. Setan ini takut anak-anak Tuhan.
Karena ada Yesus di dalam diri saya dan saudara, kecuali ada diri Yesus, Yesus ada di dalam diri saya dan saudara, maka dia akan takut. Tapi kalau tidak ada Yesus di situ, dia akan takut. Dia takut akan nama itu, dan dia sebut nama itu membuktikan dia Yesus itu adalah nama yang ajaib. Coba kita baca lagi di dalam Lukas 8 ayat yang ke-28. Coba satu orang baca. Lukas 8 ayat 28 demikian. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa." Ini siapa yang berteriak? Roh setan yang ada di dalam orang itu di Gerasa. Itu setan itu apa? Legion itu 1000 lebih. Mereka teriak, Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi. Ini kemudian penggenapan ini firman tadi ke Lukas 1 ayat yang tadi 31 dan 32. Engkau akan bertumbuh menjadi besar, bertambah besar, dan kemudian engkau akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Siapa yang duluan sebut anak Allah yang Maha Tinggi? Setan mengakui di sini. Yesus, jangan usir kami. Kenapa engkau datang berjumpa dengan kami? Engkau anak Allah yang Maha Tinggi. Dia gemetar dan takut. Sehingga kalau percakapan, kalau kita baca peristiwa orang Gerasa, di situ setan-setan ini tawar menawar dari Yesus. Kalau Yesus, jangan buang kami ke dalam lubang jurang maut. Biar kami masuk ke ini babi-babi. Karena mereka tahu kalau Yesus bilang kami masuk ke jurang maut itu neraka. Mati konyol, padahal belum zaman, belum saatnya di situ. Ini yang ditakuti oleh setan. Sehingga banyak ini orang, saya bilang apa, orang sekarang setan ini bekerja dengan secara luar biasa, mulai tawar, membuat orang mulai promosi ya, tawar sana, tawar sini untuk orang terpancing yang tertipu. Padahal ini strategi setan. Dia takut nama Yesus ini. Kalau ada anak-anak Tuhan memiliki nama ini dan percaya nama ini dalam dirinya dia, maka ini setan akan takut di sini. Dia gemetar karena nama itu. Kenapa? Nama ini adalah nama yang sangat berkuasa dan percaya. Ini yang kemudian Tuhan Yesus praktekkan di sini. Iblis berjumpa dengan Yesus, dia takut. Ini anak Allah yang Maha Tinggi. Ribuan di legion itu 1000 lebih. Ini pembuktian bahwa nama itu ajaib dan nama itu tidak akan pernah pudar. Kita uji lagi di dalam kitab Lukas 10 ayat yang ke-17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu." Kalau Tuhan itu mereka sudah tahu. Tapi demi namamu adalah Yesus itu sendiri. Mereka tahu ini nama Yesus. Makanya apa? Para murid pada waktu 70 orang murid diutus ke Tuhan Yesus untuk pelayanan. Itu di luar daripada yang 12 rasul. Mereka pergi pakai nama ini. Mereka tidak punya modal apa-apa, tidak punya modal yang seperti misalnya minta maaf, musik dan lain sebagainya. Mereka hanya modal nama ini untuk melayani dan menginjili. Dan pada saat mereka berhadapan dengan orang-orang yang dililit dari kuasa kegelapan, mereka hanya bilang nama Yesus berkuasa, nama Yesus hancurkan, maka itu hancur. Maka disinilah mereka kembali dan mereka saksikan kepada Yesus. Mereka heran, kok begitu besar nama ini, ajaib nama ini, nama yang berkuasa. Sehingga mereka bilang begini, setan-setan pun takluk di dalam namamu. Ini yang membuat merinding. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Kalau kita temukan bacaan ini selanjutnya kita temukan di sini. Tuhan Yesus katakan kepada 70 murid, jangan bangga karena itu. Tapi banggalah karena apa? Namamu telah tercatat di dalam kerajaan sorga. Jika kita sudah mengalami kuasa itu dan memiliki urapan itu nama Yesus dan bisa menghalau kekuatan iblis, catat saudara, Alkitab menjamin di sini, namamu sudah tercatat di dalam kerajaan sorga. Nama saya dan saudara sudah tercatat. Makanya jangan main-main, ini di akhir zaman. Nama sekarang ini bagaimana orang untuk percaya terhadap nama itu. Banyak orang Kristen akhirnya membelok oleh karena mereka ragu-ragu bimbang terhadap nama ini. Padahal nama ini nama di atas segala-galanya. Nama ini yang akan datang, dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Tidak ada nama lain, nabi lain tidak ada. Itu putar balik omong kosong. Hanya nama Yesus. Coba baca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 11 dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kami,
akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Haleluya. Yesus itu yang kamu perhatikan, dia naik ke atas. Dia akan turun kembali. Dia akan turun kembali dengan cara yang sama. Tidak nabi yang lain atau nama lain. Nama Yesus itu dia turun. Tapi kemudian di dalam Wahyu berkata bahwa apa? Dia turun sebagai Raja di atas segala raja. Makanya saudara, kalau orang Kristen menyimpang ke agama lain dan percaya dan lari karena masalah, misalnya kawin mawin ataupun masalah karena masalah masalah karena finansial atau ekonomi dan lain sebagainya, maka dia akan gagal total. Oleh karena apa? Dia akan menyesal kemudian hari. Karena apa? Nama Yesus itu nama yang ajaib. Malaikat berkata sebelum pada saat dia terangkat ke surga, hai perhatikan orang Galilea, para murid Yesus, perhatikanlah, Yesus ini naik dengan sama, dia akan turun dengan cara yang sama. Hanya Yesus yang turun dengan cara yang sama. Dan itu sejarah juga sudah diangkat oleh di kitab Zakaria. Sudah diangkat di situ. Dia akan turun di bukit Zaitun. Kakinya berpijak di situ. Tidak ada lain. Ini sejarah. Silakan buka di Google, Google itu dapat semua sejarahnya di situ semua. Makanya saudara kekasih Tuhan, kita bangga karena namanya berkuasa. Ini ajaib membuktikan di sini. Yang tadi sudah ajaib pertama sudah membuktikan kok. Usir setan dalam nama itu. Tidak apa? Coba usir setan pakai nama Obed. Tidak bisa, saya tidak akan lari. Pakai nama Yesus usir setan, ya setan akan lari. Saudara, mungkin saya pernah kasih satu cerita kisah ya. Ada anak-anak kecil seperti ini, anak-anak saya begini, kecil, kayak anak omsor punya anak. Mereka itu karena ikut roh dengan roh yang bernyala-nyala untuk melayani, untuk bersyukur. Bapaknya orang Alor. Pada saat kami buat pelayanan, kebetulan ini setan-setan yang dari Alornya ini begitu banyak menjadi orang ini. Bapak ini yang orang Alor ini rambut keriting. Dia jama ini bapak tua yang ini oleh setan-setan ini. Dia mulai berdoa. Anak-anak ini betul dengan tekun. Mereka spirit rohani. Anak-anak kecil seperti ini. Bapak ini mulai berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, roh setan dari Alor segala macam ketelengnya itu keluar. Kami hancurkan. Anak-anak ini jawab begini. Hancurkan saja. Hancurkan saja. Hancurkan saja. Bapak ini karena mungkin karena sakit, mungkin terlalu konsentrasi, dia mau ditampil dengan anak-anak. Saya bilang jangan tampil Bapak salah itu. Anak-anak ini sebentar kekuatan roh. Minta ampun. Minta ampun. Ampun. Tuhan ampuni. Dan anak-anak ikut. Pada saat kedua yang kembali yang sama. Ini kan pada besar Bapak tampil ini orang masih tetap cek ini begini. Bui keluar begini. Ini kan salah. Anak-anak sebentar saya wah. Minta ampun, habis itu doa kembali keliling, habis itu menyanyi lagu. Kurasakan kuasa Tuhan anak-anak keliling. Pada saat kami berdoa lagi, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Saya juga dengar anak-anak juga bilang, hancurkan saja, hancurkan semua. Lepas terjadi, pemulihan terjadi, orang ini disembuhkan. Karena apa? Nama Yesus berkuasa. Sekalipun anak kecil yang sebut nama itu. Nama itu berkuasa. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Segala itu. Pakai nama itu. Mau cari jodoh dia pakai nama itu, dia pakai nama lain. Jangan cari jodoh pasti pakai Om Pi lagi. Om Pi tolong dulu Pi di kuburan begini. Mau cari apa pakai nama itu di Om Pi di kuburan Om Pi tolong lu tiko di malu tiko. Ini orang kasih di sana. Tidak bisa. Bikin hancur. Mereka pakai nama Yesus Tuhan. Saya menjodoh di sana Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Tapi lu pakai Om Pi atau Om Yohanes yang tidak bisa, tidak bisa. Tidak akan bisa. Itu iblis yang sementara menguasai begini. Nama itu berkuasa yang tadi dalam kisah para rasul itu. Tidak ada nama lain. Di kolong langit ini tidak ada nama lain. Karena nama itu sudah ditetapkan oleh Allah. Oleh Bapaknya kalau dia hidup dalam dunia. Padahal dia itu adalah Allah sendiri datang ke dalam dunia. Filipi 2 ayat 10 coba. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Nama Yesus itu takut semua yang ada di atas langit, di atas bumi dan di bawah bumi. Siapa yang tetapkan nama itu? Kalau kita baca sebelumnya ayat 9, Allah Bapaknya yang tetapkan nama itu karena dia datang menjadi manusia. Maka tetapkan nama itu, nama berkuasa. Makanya sampai sekarang saudara, ini kan kita bicara yang zaman di Alkitab ini. Tapi semua sekarang seperti malam ini saja. Saya berkhotbah sendiri, saya berdoa. Apakah saya datang pakai khotbah ini pakai nama lain? Tidak. Nama Yesus itu yang aku minta dan aku minta supaya gerakan Tuhan terjadi. Nama Yesus itu kemudian saudara-saudara
sihir ini untuk kemudian nama itu, tidak ada nama lain. Dan itu terbukti, terjadi. Dan di seluruh dunia sedang terjadi kegoncangan. Oleh karena apa? Nama Yesus saya sebut, orang mati dibangkitkan, lumpuh berjalan, tuli mendengar dan buta melihat dan lain sebagainya. Hanya nama itu. Nama itu berkuasa dan nama itu ajaib dan nama itu tidak akan pernah pudar. Saudara kasih Tuhan, itu kita bersyukur bahwa luar biasa. Yesus itu adalah Allah sendiri, Tuhan yang telah menjadi manusia. Dia itu adalah Allah, wujud Allah yang datang menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia di dalam diri Yesus. Dialah Allah yang orang bilang Isa Al-Masih itu, yang kemudian dia akan datang yang kedua kali. Dia itu yang kemudian turun lagi, yang sama seperti malaikat, turun yang sama, tapi jabatannya akan berbeda lagi. Raja di atas segala raja. Bagi orang-orang yang melayani, yang berceripaya dengan dia, mengiring dia apapun penderitaan, apapun kesulitan, kesukaran, dia akan sama-sama dengan Yesus memerintah di 1000 tahun. Luar biasa. Sebagai raja di atas segala raja. Makanya para 12 para rasul, 12 suku Israel sudah dipasang porsi. Mereka hidup. Petrus rela demi nama itu. Petrus rela demi nama itu apa? Dia rela disalibkan dengan apa? Kepalanya turun ke bawah, kakinya ke atas. Petrus rela untuk apa sih nama itu sehingga Petrus begitu rela? Karena dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan saja. Petrus rela untuk salibkan saya, kepala saya ke bawah dan terbalik. Saya baca sejarah Petrus disalib, saya sampai sedih orang. Petrus itu hampir lari ceritanya. Pada saat dia sudah dikelilingi di kota Roma, dia mau lari keluar karena dia dianiaya sedemikian, dia mau lari. Pada saat dia lari keluar menuju pintu gerbang, dia lari keluar dari pintu gerbang. Di situ muncullah pribadi Yesus, berjumpa dengan dia di pintu gerbang. Petrus, mau kemana kau? Apakah engkau mau salibkan aku yang kedua kali? Petrus menangis. Dia tidak mau lari daripada pendidikan itu. Dia kembali ke kota Roma, dia serahkan dia punya diri. Dan dia minta, salibkan saya. Jangan salibkan seperti Yesus, tapi salibkan kepala saya ke bawah. Karena saya tidak layak seperti Yesus. Salibkan saya ke bawah. Karena nama itu yang menjamin keselamatan bagi Petrus dan bagi saya dan saudara. Dia menjamin keselamatan. Tidak ada nama lain yang tadi yang kita sudah baca tadi. Nama itu yang menjamin keselamatan bagi saya dan saudara. Nama itu yang berkuasa. Para rasul itu hanya Yohanes di Pulau Patmos sendirian sampai masa umur sekitar 90-an, 100-an baru dia meninggal. Yang lain meninggal yang masa muda, tapi mereka mati harus dibuang, digoreng di kuali besar. Temperatur yang begitu tinggi, menyala. Dia digoreng bagaikan goreng apa? Orang bilang goreng ayam goreng. Sampai pada waktu itu penguasa Roma heran. Digoreng tapi tidak apa-apa, datang ini utuh tubuhnya, tidak ada yang bilang goreng jadi kosong, tidak. Makanya dia dibuang ke Pulau Patmos. Karena apa? Tidak mampan. Nama itu berkuasa dan ajaib. Makanya saudara tidak boleh pernah takut apapun masalah krisis kondisi ini. Nama itu berkuasa. Yohanes saja digoreng tidak apa-apa. Kenapa saya dan saudara itu? Kenapa? Pada persoalan masalah sih, aduh Tuhan Yesus, masalah begini besar. Aduh Tuhan saya begini ya. Mereka ini disalibkan. Kita beritakan firman seperti ini masih enak-enak. Paling pulang saya ke rumah barangkali karena pulang terlambat, istri barangkali paling belakang begini. Tetapi mereka itu sampai disalibkan, digoreng di dalam kuali. Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Dia di usia sekitar 85 ke atas. Banyak orang umur 85 ke atas itu sudah tidak berdaya. Kerja Rodi di sana, tapi kemudian dia diberi nama Yesus itu diberitakan firman. Dia tetap setia sampai mati, dan dia mati dengan cara tidak seperti yang Petrus, mati secara normal. Dialah yang murid yang kemudian yang dikasihi Yesus. Murid kesayangan Yesus itu adalah Yohanes. Sehingga Yesus itu betul. Dari sekian kamu ini ada seorang yang akan sampai hidup. Seterus dia pilih Yohanes. Itu demi nama itu. Nama itu ajaib dan nama itu berkuasa. Yang tadi setan-setan pun takut. Nama itu yang menjamin keselamatan dan nama itu tidak pernah pudar.
sesuatu nama yang tidak pernah pernah. Tadi saya kasih contoh, Ronaldo pun dia nama satu ketika bisa hilang kekuatan. Siapa sepenuh usia dia, tapi nama Yesus tidak. Dia mati. Setelah itu dia tidak ada sekarang apa. Kuasa itu ajaib dan bagi saya dan saudara. Tidak mungkin seperti kita berkumpul. Nama itu yang menggerakkan saya dan saudara lewat Roh Kudus, Roh yang dia utus. Itu nama itu. Dan nama itu yang ajaib dan sangat luar biasa. Maka kemudian tadi saya bilang tema tadi. Nama itu, kuasa nama itu ajaib dan tidak pernah pudar. Mungkin satu ketika misalnya contoh pemerintah ataupun satu pemimpin dia masuk periode 3 periode paling tinggi dia sudah selesai, powernya hilang. Tetapi Yesus dia setelah itu disalib mati dan dia terangkat, apakah powernya hilang? Tidak, tidak hilang. Malah lebih ajaib di akhir zaman ini rohnya begitu besar dia bekerja secara dahsyat. Kenapa? Nama itu berkuasa, nama itu ajaib, nama itu datang daripada Allah. Nama itu terlalu banyak kalau kita bicara firman ini. Terlalu banyak di sini. Dia telah membuktikan nubuatan-nubuatan. Kemudian dia telah membuktikan kuasa itu. Dan para murid orang-orang pada waktu itu juga mempraktikkan nama itu dan nama itu berkuasa. Dan sampai ini sekarang saya dan saudara juga demikian sampai kepada penginjilan. Siapapun dia penginjil hebat, kalau dia tidak pakai nama itu dia tidak akan pernah mengalami perkara mujizat. Tapi kalau dia tetap pakai nama itu dan benar-benar ikhlas, dia akan mengalami perkara mujizat yang luar biasa. Karena nama itu yang ajaib. Ini nama sudah ditetapkan dan tidak bisa diganggu-ganggu. Nama itu ditetapkan oleh Allah. Coba kita kembali lagi baca di dalam Ibrani pasal 1, Ibrani 1 ayat yang kedua. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai anak, sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Haleluya. Oleh dia Allah telah menjadikan ini alam semesta. Oleh dia lah semua semesta ini jadi. Semua yang tadi kejadian waktu itu masih kosong, tetapi oleh firman Allah yaitu Yesus ini, maka semua itu jadi. Makanya kemudian dari tadi saya singgung tadi Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yang kemudian firman itu yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus yang saya dan saudara kenal. Itu luar biasa nama itu. Makanya mau cari di mana lupa ayat agama, mana lupa segala macam, tidak akan bisa. Karena ini nama ini ajaib dan akan aku hidup satu ketika. Pada waktu dia datang, maka semua para nabi yang hebat-hebat akan memandang dia, hanya dia satu nama yang turun, pribadi ini. Yesus Kristus itu yang turun, tidak ada lain. Jadi lu omong jago-jago sekarang bilang lu ini tidak bisa. Mari itu omong kosong. Sekarang nanti pembuktian pada waktu dan ini sementara dimulai penghakiman ini. Makanya tadi saya bilang jangan hai orang-orang muda hati-hati di sini banyak. Saya bilang promosi. Jangan sampai satu ketika promosi kita mulai kehilangan arah dan akhirnya kita pindah ke lain hati. Ini hati-hati. Iblis sementara mencari suatu jalur untuk bagaimana mengejar orang keluar daripada nama ini. Terutama orang-orang muda. Dia akan menggiring setiap orang muda karena dia tahu ini potensi besar untuk gereja Tuhan menuju akhir zaman. Dia akan tahu ini sehingga dia pakai orang-orang muda dengan berbagai macam tipu dayanya. Promosi sana sini dengan orang bilang hebat-hebat untuk semuanya. Dia katakanlah tiba-tiba lewat jalur yang tidak minta maaf. Perkawinan sebelum pernikahan, sebelum hamil di luar pernikahan dan lain sebagainya, ataupun seks bebas dan lain sebagainya, narkoba dan lain sebagainya. Dia menggiring setiap anak-anak muda dan ini dia menghancurkan gereja Tuhan, cara strategi iblis. Tetapi kalau orang tetap pada nama ini dan nama ini tetap imani dan terus hidup dalam persekutuan dengan nama ini yang adalah Tuhan Allah ini sendiri, maka dia akan di dalam perlindungan Tuhan. Saudara kekasih Tuhan, inilah yang kemudian menjamin saya dan saudara bahwa dia itu Yesus Tuhan. Nama dia adalah Yesus yang adalah Tuhan. Nama di atas segala nama yang ajaib, nama yang luar biasa, nama yang dahsyat, nama yang tidak pernah mudah. Apapun persoalan masalah seperti tidak akan bisa memudahkan nama itu. Rintangan apapun tidak akan bisa. Tidak akan bisa bagi orang yang percaya. Maka dia akan memperoleh jaminan keselamatan lewat nama itu.
Kan dalam Tuhan sudah katakan, Yesus dia sudah katakan di Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang berkata ini bukan lain, Yesus sendiri yang berani berkata itu. Karena apa? Dia tahu siapa pribadi Allah, karena dia datang daripada Allah. Dia keluar daripada Allah yang satu itu, yang esa itu sendiri. Dan dia itu adalah Allah yang menjadi manusia. Makanya dia tahu, dia datang sebagai anak tunggal Allah satu-satunya. Supaya apa? Bagi setiap orang yang mengakui tentang salib, mengakui tentang pengorbanan dia, maka dia akan mengalami keselamatan kekal. Saya sering mengatakan bahwa apa? Kalau lo mau uji bajingan, ejek dia bilang itu salib, bilang apa? Di YouTube, miring ke kiri, miring ke kanan, baru bilang ada jin di keluar. Sekarang lo terima, oh ini jin kembali makan lo. Sekarang lo sudah dengar toh? Kasus persoalan sekarang. Mereka itu. Ini sekarang pembuktian, penghakiman sedang dimulai. Nama itu menuntut, nama itu sedang menghakimi. Sekarang baru mulai orang-orang Kristen yang sudah rajin masuk ke sana mulai dong begini. Hati-hati di sini lu kembali pintu rahmat terbuka, masih sempatnya pintu rahmat masih terbuka kembali. Tapi kalau dia sudah tutup kunci begini lu kembali sudah tidak bisa. Makanya dia kasih ilustrasi. Jangan seperti siapa Esau ya, Esau ya, menjual hak kesulungannya hanya dengan sepiring kacang merah. Itu lambang harta jabatan, hanya karena demi uang menjual punya hak kesulungan. Setelah lu pergi mengecap semua lu kembali cari itu hak kesulungan, tidak akan bisa karena berkat itu sudah dikasih ke orang lain. Jangan sampai seperti ini. Ini kita untuk kita belajar melihat di sini. Karena nama itu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang menjamin saya dan saudara untuk diselamatkan. Tidak ada nama lain. Nama itu yang menjamin saya dan saudara untuk diselamatkan. Yang lalu saya sudah katakan toh, detik-detik akhir seorang penjahat yang di atas kayu salib, 2 orang di sana. Yang satu dia bilang begini, mengejek olok nama itu, mengakui tentang nama itu Kristus, tetapi dia mengejek, mengolok, menghina, dinakan. Tapi yang satu dia bilang begini, dia itu orang benar. Makanya dia kasih tahu kepada Yesus, Yesus ingatlah akan dahulu pada saat engkau datang sebagai raja. Tapi Yesus berkata kepada dia, jangan tunggu yang akan datang. Sekarang juga saya berkata, aku dan engkau ada bersama-sama di dalam Firdaus. Siapa yang berani berkata demikian? Hanya Yesus. Hari ini pun engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Karena dia bertobat di atas kayu salib, pengakuan dia dan percaya, mengakui bahwa Yesus itulah Mesias, Yesus itulah Kristus, Yesus itulah akan datang sebagai raja di atas segala raja. Makanya Yesus bilang, hari ini pun engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dengan kata lain begini, yang tadi ejek dia tuh belum tempat di neraka. Makanya jangan main-main di sini. Saya tidak mau bicara lebih banyak. Karena begitu banyak rahasia-rahasia yang Tuhan letakkan bagi saya dan saudara. Makanya yang penting sekarang adalah jaga persekutuan kita dengan Tuhan. Hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup terus memuji memuliakan Tuhan. Hidup terus untuk dalam pujian dan penyembahan. Belajar firman Tuhan terus. Hidup terus apapun situasi kesulitan. Terus berjalan dengan Tuhan. Ada jalan yang Tuhan buka. Tuhan akan menjamin itu bagi saya dan saudara. Di tengah kesulitan seperti ini, dia sedang bekerja dengan dahsyat. Sekarang dia mau melihat, apakah saya dan saudara tetap setia dengan dia? Ini masa akhir zaman. Ini ingat, ini masa akhir zaman. Masa untuk menentukan kita layak atau tidak menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Baik, kita ada di hadapan hadirat Tuhan. Kita mengangkat satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Dan kita ada di hadapan hadirat Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berarti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Saya dan saudara, Tuhan Yesus sedang melihat saya dan saudara. Apa bukti kesetiaan cinta Yesus selamanya? Apa bukti kasih setia kita kepada Dia? Padahal Dia telah membuktikan kasih setianya lewat menderita dan mati di atas kayu salib bagi saya dan saudara. Dia melihat sekarang bukti kesetiaan saya dan saudara. Apakah kita tetap percaya bahwa Dia Yesus itu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang tidak pernah pudar? Apakah Dia Yesus itu nama yang saya dan saudara percaya dengan sungguh-sungguh? Karena Dia telah membuktikan itu lewat kesetiaannya, mati di atas kayu salib. Dan Dia sedang menyatakan bagi saya dan saudara untuk membangun suatu komitmen sebagai orang-orang muda untuk melihat situasi dan kondisi yang ada, berdiri berpijak terus di dalam suatu kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, bersekutu melayani Tuhan dengan potensi-potensimu yang ada, hidup terus menjaga kekudusan, hidup terus bergaul dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan terus melayani Tuhan, mengiring Tuhan apapun situasi dan kondisi. Jangan takut, karena ada Yesus Tuhan yang tetap setia dan tidak pernah ingkar janji. Dia tetap setia dan Dia telah mencurahkan rohnya yang begitu luar biasa, yang luar biasa bagi saya dan saudara. Haleluya. Apapun yang saudara yang datang punya masalah persoalan apapun itu, terlalu kecil di hadapan Tuhan. Yang penting percaya nama Yesus itu ajaib, nama yang tidak pernah pudar. Dia memberikan kelepasan, memberikan anugerah bagi saya dan saudara. Datang dengan sakit penyakit, datang dengan beban, mungkin ada saudara punya keluarga, orang tua atau saudara famili dimanapun yang ada sakit penyakit, percaya di dalam nama Yesus. Ada kuasa di sana, ada urapan di sana, ada kebebasan di sana, melepaskan. Nama itu berkuasa, nama itu ajaib, nama itu tidak akan pernah pudar. Haleluya. Haleluya. Masalah apapun saya dan saudara, bisnis yang sedang di situasi karena masalah wabah corona, dampak-dampak terhadap seluruh tatanan kehidupan, jangan takut. Yesus tetap setia. Dia tidak pernah ingkar janji. Dia tetap setia. Dia tetap setia memberikan solusi, jalan yang terbaik bagi saya dan saudara, membebaskan saya dan saudara. Nama Yesus itu ajaib. Haleluya. Haleluya. Ya Allah, ya Tuhan kami sangat bersyukur Tuhan. Kami mengimani satu nama yang hebat dan ajaib dan luar biasa. Nama Yesus. Nama Yesus Kristus Sang Immanuel. Nama Yesus Kristus, nama yang ditetapkan oleh Allah. Nama Yesus adalah Allah yang datang ke dalam manusia, wujud manusia, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu Tuhan yang ajaib dan ajaib dan ajaib. Biarlah malam hari ini Tuhan kami merasakan kekuatan kuasa nama itu. Bahwa nama itu ajaib dan tidak pernah pudar. Apa yang menjadi masalah persoalan yang sedang kami hadapi Tuhan, kami percaya Dia pulang, Dia kembali, Dia berada di dalam pergumulan, menikmati kuasa nama Yesus yang ajaib, yang heran dan luar biasa itu. Haleluya, haleluya. Roh Kudus menyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang datang punya sakit penyakit, dia mengalami pemulihan, pembebasan. Nama Kristus berkuasa. Nama Yesus ajaib, menyembuhkan, memulihkan, melepaskan sakit penyakit itu. Terima kasih. Haleluya. Saudara-saudara kami yang saat ini masih terbaring virus corona, yang terbaring oleh karena ini sakit penyakit, virus corona dan lain sebagainya, oleh nama itu yang kami kenal, yang kami imani, nama Yesus itu, dia disembuhkan, dia percaya, dia dengarkan berita ini, anugerah ini, berita kabar baik tentang nama itu yang ajaib, dia disembuhkan, dia percaya ada kuasa Tuhan yang terjadi. Haleluya. Dia punya beban persoalan, mungkin rumah tangga diambang kehancuran. Mari Tuhan, oleh nama Yesus ada pemulihan kembali. Dan setiap pekerjaan iblis yang merusak akan tatanan kehidupan rumah tangga orang Kristen, dihancurkan kuasanya. Nama Yesus telah membungkus dengan kuasa darah yang begitu luar biasa. Ajaib Tuhan namamu. Haleluya. Rumah tangga Kristen diberkati. Setiap orang percaya diberkati Tuhan, dijamah Tuhan. Setiap punya beban-beban hidup tentang kehidupan sosial, bisnis, apapun, diberkati di dalam nama itu. Ajaib Tuhan, nama itu berkuasa. Ajaib, ajaib Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi seluruh perkembangan Injil di seluruh dunia. Di masa akhir zaman,
di masa zaman akhir menuju akhir zaman ini, di seluruh bumi bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke, gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para gembala, para pendeta, semua evangelis, persekutuan doa, orang-orang yang melayani lewat puji-pujian vokal, diberkati di dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Dan biarlah ada kemuliaan Tuhan, jiwa-jiwa dimenangkan, mujizat-mujizat terjadi oleh nama itu yang ajaib dan luar biasa. Indonesia penuh dengan kemuliaan. Haleluya. Bahkan daerah kami, terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan bagi bangsa negeri kami Indonesia. Kami bangsa sebagai bagian daripada masyarakat bangsa ini. Kami mau supaya Indonesia mengalami pemulihan dari Sabang sampai Merauke. Kami mau supaya Tuhan pemimpin kami hidup di dalam anugerah dan takut Tuhan. Biarlah walaupun berbeda agama, berbeda dalam berbagai macam kehidupan sosial budaya, tapi kami memandang kepada satu nama yang ajaib dan berkuasa, yang adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia, yang akan datang sembah kembali sebagai Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Dialah Yesus Tuhan. Berkatilah pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai dengan daerah, dengan segala kiat-kiatnya dalam rangka kegiatan vaksinasi diberkati, dikuduskan, dijamah Tuhan, dikuduskan oleh darah Yesus, oleh nama Yesus ajaib dan berkuasa. Dan Tuhan memberkati seluruh program pemerintah menjadi berkat bagi setiap kemakmuran sejahtera bagi masyarakatnya. Seluruh kami menikmatinya Tuhan, sampai di daerah kabupaten kota kami ini ada berkat-berkat bagi pemimpin kami di kota ini, dan Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Bahkan Tuhan berkati seluruh kehidupan saat ini Tuhan. Engkau dapati ada saudara kami yang sedang mengalami berbagai macam kehidupan mereka Tuhan, apapun persoalan yang sedang bergumul, kami percaya dan satu nama Yesus yang berkuasa itu, nama yang ajaib itu memulihkan, menyembuhkan, menyelamatkan, dan mengalami berkat-berkat anugerah daripada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Wadah ini dengan segala potensinya Tuhan Engkau berkati Tuhan. Wadah ini dengan segala anugerah Engkau berkati Tuhan. Jiwa-jiwa semakin dimenangkan, pribadi-pribadi yang Kau pakai sebagai orang-orang yang pengkhotbah yang luar biasa dipakai Tuhan dalam nama Yesus. Di leaders, singer-singer, pemain-pemain musik, bahkan pendoa-pendoa, orang-orang terus bertambah-tambah jiwa-jiwa, pelayanan-pelayanan luar biasa diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Ini sebagai doa kami Bapak, ada begitu banyak doa pergumulan yang sedang dinaikkan. Kami percaya bahwa Tuhan telah melihat setiap hati dan menjawab itu menurut waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini sebanyak doa kami Bapa. Sempurnakan hanya di dalam satu nama Yesus yang ajaib dan luar biasa, nama yang dahsyat dan besar itu. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan Sang Juru Selamat. Kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.